Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-temanku semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Terima kasih banyak ya teman-teman yang selalu menyempatkan waktunya untuk hadir di YouTube Solusi Hutang MB, mensupport, mendukung. Mungkin dari dulu sampai sekarang ya, bukan sayanya yang hebat, tapi dukungan dari teman-teman semuanya yang luar biasa menjadikan saya masih bertahan ada di YouTube. Oke, kali ini yang mau kita bahas adalah daftar pinjol yang aman di Galbay, tidak ada DC lapangan, tidak menyebarkan data. Ini mulai besok teman-teman semuanya. Ini harus Anda praktekkan semuanya. Jangan sampai nggak Anda praktekkan gitu loh. Anda simain baik-baik. Mulai besok Anda praktekkan. Terserah Anda mau mengalami telat bayarnya di Samir, di Adapundi, di Credit One, di EasyCash, atau apa kayak pinjolnya, terserah aja lah. Mau, yang penting 96 pindar resmi dan legal dari OJK. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari teman-teman semuanya menjadikan channel ini terus berkembang dan saya makin semangat. Silahkan. Pinjol yang aman di Galbay, tidak ada DC lapangan, tidak diteror, tidak melakukan sebar data. Banyak orang yang menyampaikan, "Bang, saya tidak mampu bayar nih bang di kredit pintar, kira-kira aman nggak? Bang, saya tidak mampu bayar nih di pinjam duit, kira-kira sebar data nggak? Bang, saya nggak mampu bayar nih di Adapundi atau S-Pinjam, kira-kira ada DC lapangan nggak?" Benar nggak teman-teman? Semuanya bertanya tentang hal itu. Boleh nggak saya bertanya dulu teman-teman semuanya? Sebenarnya ada apa sih dengan pertanyaan itu teman-teman semuanya gitu loh. Kenapa hal itu yang terus-menerus dibesar-besarkan, contoh kayak aman atau tidak Galbay? Boleh nggak teman-teman uraikan sedikit di kolom komentar. Persi aman itu maksudnya seperti apa sih? Coba isi di dalam kolom komentar. Dan habis itu tentang ada atau tidaknya DC-nya, sebenarnya permasalahan apa yang sedang Anda hadapi gitu loh. Padahal kan kita tahu nih yang namanya hutang itu, kenapa kita tidak mampu bayar, kenapa kita tidak sanggup bayar, problemnya ya karena keadaan yang sudah tidak memungkinkan. Karena duit kita yang sudah tidak ada, uang kita yang sudah tidak ada. Jadi kita sudah toleh kanan kiri, muka belakang, memang real faktanya duit kita nggak ada. Jadi mau seperti apapun kita nggak akan mampu bayar. Benar nggak teman-teman semuanya? Otomatis yang harus kita lakukan hari ini adalah bagaimana duit yang tidak ada ini menjadi ada. Kan itu PR-nya. Bukan berarti malah kita mencari bagaimana DC yang ada ini menjadi tidak ada dan segala macam. Bukan itu problemnya. Habis itu tentang sebar data. Sebar data sendiri itu kan sudah sesuai dengan aturan OJK juga. Dilarang melakukan penagihan dengan ancaman mempermalukan dan menyebarluaskan informasi sidebetur. Ya, jadi sebar data sendiri teman-teman nggak usah terlalu khawatir juga gitu loh. Teman-teman tinggal menyimak, tinggal mendengar, ada nggak informasi dari teman-teman kita di luar dari kontak darurat yang kita ajukan. Kalau ada berarti sebar data, tapi sejauh hal itu tidak ada berarti nggak ada gitu loh. Bukan berarti kita harus tertumpu dalam pemikiran itu. Nah, sekarang teman-teman bertanya sama saya, pinjol yang aman di Galbay. Semua pinjol itu teman-teman nggak ada yang aman gitu loh. Walaupun saya nggak tahu ya secara spesifik arti aman ini yang seperti apa, saya nggak tahu. Yang jelas kalau kita sudah masuk ke ranah pinjaman online, pastinya handphone kita akan dibanjiri dengan promosi sampah dari pinjol-pinjol ilegal. Walaupun yang kita ajukan hanya pinjol legal, hanya pinjol resmi, berarti menandakan handphone kita tidak aman. Habis itu kalau kita sudah meminjam, kita akan dibebankan dengan bunga yang sangat tinggi. Pemotongan biaya layanan yang sangat besar, berarti menandakan tidak aman juga. Ya, habis itu ketika kita telat bayar, kita pasti akan ditagih secara terus-menerus. Kita akan ditelepon oleh debt collector dan seringkali juga kita mendapatkan ancaman dan tekanan. Berarti ini juga tidak aman gitu loh. Jadi maksud aman yang menurut teman-teman ini yang kayak mana gitu loh. Ya, kalau teman-teman beranggapan kita tidak membayar di pinjol, kita tidak ditagih, kita tidak diteror, kita tidak perlu bayar lagi dan segala macam, ya hutang dianggap lunas begitu aja, itu nggak ada gitu. Itu menghayal yang ada teman-teman semuanya. Jadi faktanya itu, kalau Anda bertanya, kira-kira Galbay di pinjol ini aman nggak? Enggak lah. Nggak ada yang aman gitu. Anda masuk ke sana aja itu sudah nggak aman. Apalagi sampai Galbay, sampai telat bayar, itu nggak ada yang aman. Habis itu lagi, teman-teman bertanya sama saya, kira-kira pinjol ini sebar data nggak sih? Sebar data sendiri, teman-teman nggak usah tanyain sama saya lagi. Seperti yang saya jawab tadi. Sebar data atau tidak, itu bukan saya yang tahu, tapi diri teman-teman semua yang tahu. Ketika teman-teman mengajukan, itu kan ada 2 kontak darurat. Siapa yang Anda ajukan kontak darurat sejak awal, begitu Anda telat bayar, kontak darurat Anda itu menjadi berapa? Apakah si A sebelumnya tidak kita jadikan sebagai kontak darurat, tiba-tiba si A tahu
berarti nyebar data. Atau teman kantor tidak ada yang kita jadikan sebagai kontak darurat, tiba-tiba tahu, berarti sebar data. Tapi sejauh tidak ada yang tahu, hanya sebatas kontak darurat yang kita ajukan, berarti itu tidak sebar data. Ya, habis itu lagi teman-teman semuanya, kira-kira pinjol mana yang mendatangkan DC ke rumah? Ini problem yang rumit teman-teman semuanya. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun yang tahu pinjol mana yang akan menurunkan debt collector yang ke rumah gitu loh. Kalau kita hanya menduga, bisa aja kita duga, mungkin Aku-Laku, mungkin Shopee, mungkin Kredivo, kemungkinannya ada gitu loh. Tapi kepastiannya nggak ada. Ngapain kita mencari sesuatu yang tidak pasti? Ya, alangkah baiknya hari ini kita kenali dulu. Kenapa kita tidak membayar pinjol? Apa yang terjadi? Oh, misalnya teman-teman bilangin, saya tidak bayar pinjol karena keadaan saya, Bang. Keadaannya seperti apa? Saya tidak ada kerja, Bang. Apakah dengan kita duduk di rumah aja kita mendapatkan pekerjaan? Kan tidak. Otomatis kita juga keluar berusaha. Itu jauh lebih baik yang kita lakukan. Habis itu kita kenali juga kenapa kita tidak mampu bayar pinjol. Oh, karena keuangan. Apakah keuangan ini akan datang seketika kita hanya murung diri di kamar? Ya enggak dong. Tetap kita harus bekerja dan berusaha. Nah, sekarang teman-teman tidak bekerja, tidak berusaha. Kerja teman-teman hanya mencari ada atau tidak DC. Mau sampai kapan? Sampai kapanpun perkara ini tidak akan pernah selesai. Ya, yang terpenting hari ini di tengah kelumpuhan ekonomi saat ini, walaupun pemerintah tidak tahu masyarakatnya menjerit, ya, Anda bertahan hidup aja udah syukur. Pemerintah bilangin angka kemiskinan sudah menurun, padahal sudah menurun ke anak cucu kita, iya benar gitu loh. Ya, tapi pemerintah itu, pemerintahan dari Bapak Prabowo sekarang itu lebih percaya dengan data. Kan saya pun kadang bingung juga ketika Bapak Prabowo disodorkan satu data, dia langsung percaya tanpa meninjau ulang ke lapangan. Padahal di lapangan masyarakat menjerit karena kekurangan uang, karena sulitnya lapangan pekerjaan, karena susahnya ekonomi. Nah, sekarang teman-teman terlilit hutang pinjol. Masalahnya karena ekonomi. Ya, kalau Anda terus-terusan memikirkan ada atau tidak DC-nya, perkara ini tidak akan pernah selesai seumur hidup. Lebih baik sekarang bagaimana uang yang tidak ada ini menjadi ada. Anda bekerja, Anda berusaha, Anda cari apa yang bisa Anda lakukan, kumpulkan uang Anda. Bang, saya sudah bekerja, Bang. Saya sudah mati-matian, tapi apa boleh buat, Bang? Saya sudah terlanjur nyemplung ke dunia ini. Saya nggak bisa lagi, Bang, menyelesaikannya. Ya sudah. Kalau memang tidak bisa lagi menyelesaikannya, tanggung resikonya. Apa risikonya? Risikonya nama kita akan tercatat dalam skor kredit bermasalah. Apa nanti nih risiko kalau nama kita sudah masuk dalam skor kredit bermasalah atau by checking? Kedepannya kita tidak bisa berhutang. Sanggup? Sanggup, Bang? Ya sudah, berbarengan dengan hal itu selesai kan? Iya enggak? Daripada sibuk mencari kapan DC datang ke rumah, pinjol mana yang aman digalbay, seakan-akan Anda berencana di posisi ini. Jadi Anda yang seharusnya tidak mampu bayar, jadi kelihatan tidak mau bayar. Ketika Anda mencari pinjol yang aman galbay, kelihatan nggak mau bayar gitu. Ketika Anda mencari ada atau tidak DC-nya, kelihatan tidak mau bayar. Ketika Anda melihat pinjol mana yang sebar data, jadi seakan semua ini telah Anda rencanakan. Karena memang sejak awal Anda minjam tidak mau bayar, padahal kita bukan tidak mau bayar, tapi tidak mampu bayar. Tapi dengan lahirnya pertanyaan seperti tadi, seakan-akan menunjukkan Anda ini tidak mau bayar hutang. Ya, jangan kayak gitu ya teman-temanku ya. Nah, supaya kita tidak kelihatan tidak mau bayar, apa yang harus kita lakukan buat kedepannya? Kedepannya mungkin teman-teman tetap positive thinking aja. Nggak perlu kita mencari DC nih. Kalau kita terlalu ketakutan dengan adanya DC datang ke rumah dan segala macam, kita kenali dulu. Tanya sama diri kita, apa sih yang saya takutkan dengan DC datang ke rumah? Oh, misalnya, kalau orang tua saya tahu nanti, saya diusir nggak ya? Paksa dong diri Anda untuk jujur. Ya, biar ini meringankan beban pemikiran Anda. Karena kebohongan yang Anda baluti dalam hal itu akan terasa berat. Ya, jujur itu menyelamatkanmu loh. Daripada Anda berbohong hanya semata menyenangkan hati, pada akhirnya kebohongan itu akan terbongkar. Ya, mendingan jujur dan terbuka. Belum tentu juga orang tua kita akan marah. Kalaupun dia marah sesaat itu, mungkin seketika itu saja. Ya, bagian dari menasihati kita. Kita tidak perlu berkhawatir terlalu berlebihan. Daripada kita menyibukkan diri seperti ini setiap hari. Habis itu kita cari tahu juga apa yang menyebabkan kita begitu ketakutan DC datang ke rumah. Oh, misalnya suami, kasih tahu. Cari waktu-waktu tertentu, percayalah. Ketika Anda mendapatkan supportan secara internal dari keluarga Anda, orang terdekat Anda, mental Anda akan kembali pulih. Anda jauh lebih kuat daripada hari sekarang. Habis itu tentang penyebaran data yang aman digalbay, jangan cari-cari lagi. Sekarang hadapi aja. Apa yang ada di depan kita jalani. Sekarang kita tidak mampu bayar, ya oke.
Daripada Anda gali lubang tutup lubang, ya lebih baik Anda berhenti bayar. Gali lubang tutup lubang tidak akan menyelesaikan masalah, justru malah memperbesar masalah dan memperburuk keadaan. Ini harus ditanamkan di dalam pemikiran teman-teman semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan dengan adanya video seperti ini, teman-teman tidak ketakutan lagi, tidak kecemasan lagi. Ingat, pinjol itu tidak berisiko fatal. Yang fatal itu adalah permainan pemikiran dan hati kita yang terlalu over ketakutan. Ya, berdamailah antara pemikiran dan hati Anda. Insya Allah Anda akan terselamatkan dari jeratan galbay yang selalu menghantui pemikiran Anda. Ya, jadi Anda galbay di pinjol manapun, pastinya akan aman kalau pemikiran Anda bisa berdamai dengan hati Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Lepas kontrol, ya. Semua debt collector pinjol sudah mengarah ke lapangan. Semuanya melakukan atau menyampaikan sama teman-teman yang telat bayar atau tidak mampu bayar, bahwasannya mereka akan berkunjung langsung ke rumah. Ini bukan tanpa sebab teman-teman semuanya. Ini karena salah Anda dan karena ulah Anda yang tidak mampu bayar, yang tidak sanggup bayar, tapi ya, Anda selalu bertanya tentang kapan DC datang ke rumah, aman atau tidak. Ini hasil dari pertanyaan Anda semuanya. Alhasil, semua debt collector berupaya hari ini bagaimana caranya memenuhi syarat mereka untuk berkunjung ke rumah. Takut teman-teman semuanya. Pasti ini gitu loh. Kenapa Anda selalu ketakutan dengan hal ini? Karena Anda tidak mampu jujur dan terbuka dengan hal itu. Anda selalu berupaya untuk menutupi dari orang sekitar. Ya, Anda selalu tidak mampu untuk jujur dengan Anda percaya dengan semua pemikiran jahat yang ada dalam diri Anda. Akhirnya berdampak buruk seperti ini. Per hari ini teman-teman semuanya, siapa yang sudah dikunjungi oleh debt collector pinjol dan pinjol dari mana aja dan daerah mana aja, isi dalam kolom komentar. Ya. Saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya, sumber masalah yang paling besar ada di sini. Telepon, WhatsApp, email. Tapi bukannya ini yang Anda atasi, tapi Anda malah sibuk mencari kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi, telat berapa lama akan datang. Alhasil, mereka merubah cara mereka untuk berkunjung ke tempat Anda. Saya selalu sampaikan sama teman-teman semuanya, hal yang paling menakutkan bukan soal DC datang ke rumah. Ya, hal yang paling menakutkan adalah telepon, WhatsApp, email yang Anda biarkan terus-menerus aktif sehingga itu mengacaukan pemikiran dalam diri Anda gitu. Ya, kalau sudah seperti ini, Anda sudah paham apa yang harus Anda lakukan? Ketika Anda menemui ada debt collector yang berkunjung ke tempat Anda, hal yang pertama harus Anda tanyakan adalah ID card mereka. Mana ID card-nya? Ini penting loh. Ya, OJK menyampaikan debt collector atau pinjol yang menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, pihak ketiganya harus sesuai ya dengan aturan yang berlaku. Salah satunya adalah dia harus memiliki ID card dan itu ditunjukkan kepada si nasabah yang telat bayar. Yang kedua adalah dia harus mempunyai surat kuasa. Ya, dia dikuasakan oleh perusahaan itu untuk menjemput tagihan kepada nasabah yang bersangkutan. Yang ketiga adalah mereka mempunyai sertifikat profesi di bidang penagihan. Ya, menakutkan bukan teman-teman semuanya? Ini hasilnya gitu loh. Makanya saya selalu sampaikan sama teman-teman, sudahilah, stop. Ya, stop dalam arti ini apa gitu loh. Stop untuk Anda berpikir kapan DC datang ke rumah, daerah mana yang mau dikunjungi. Ini nggak akan pernah selesai perkaranya kalau ini Anda ulang-ulang terus setiap hari. Ya, masalah kita cuma satu, duit kita nggak ada, kita nggak mampu bayar. Cuman di sini masalah kita gitu. Kenapa nggak duit yang nggak ada ini menjadi ada aja yang Anda fokuskan? Kenapa Anda malah fokus kapan DC datang ke rumah? Daerah mana mau dikunjungi, telat berapa lama akan datang? Berarti ini ada kesesatan dalam pemikiran teman-teman semuanya. Ya, faktanya DC yang datang ke rumah tidak semenakutkan yang kita pikirkan. Justru yang paling ganas adalah desk call-nya tadi, yang bermain via telepon, via WhatsApp dan via email. Ini yang paling ganas gitu loh. Saya berapa kali saya sampaikan, orang yang mengakhiri hidup gara-gara pinjol itu bukan karena didatangi DC. Tapi selalu dengan judul berita Anda boleh cek di media online, diduga karena teroran pinjaman online. Ya, itu judul beritanya. Nggak ada dia bilang diduga karena didatangi pinjaman online. Ada.
Nggak ada gitu loh. Inilah yang harus diperbaiki dari teman-teman semuanya. Dari segi pemikiran, lawan terberat Anda adalah pemikiran Anda sendiri, bukan soal galbainya. Pemikiran Anda yang tidak bisa diajak kompromi. Pemikiran Anda yang selalu melalang buana untuk memikirkan sesuatu yang tidak penting. Ya, padahal Anda bisa melakukan satu hal untuk mengatasi ini semuanya, yaitu jujur dan terbuka sama orang terdekat Anda. Siapa kira-kira yang Anda tutupi selama ini? Orang tua. Anda cari waktu-waktu yang paling tepat untuk jujur dan terbuka. Ya, suami, Anda cari waktu yang paling tepat. Jujur, gitu loh. Daripada dia nanti tahu dari orang lain, daripada dia tahu dari debt collector, lebih fatal lagi gitu loh. Yang penting teman-teman semuanya, jangan terlalu percaya dengan pemikiran buruk yang ada dalam kepala Anda. Itu hanya menyiksamu, itu hanya mengganggumu. Ya, walaupun hari ini Anda bilangin, "Bang, saya galbainya di pinjol-pinjol besar, Bang. Di aku-laku, Bang. Ini kan pinjol besar banget, ada pay letternya, ya. Mereka juga ada dana cicilnya, asetku." Apakah dia berkunjung ke rumah? Aku-laku ini berkunjung ke rumah bukan mematikanmu gitu loh. Dia berkunjung ke rumah hanya menanyakan kenapa belum melakukan pembayaran. Kamu terangkan, jelaskan apa yang sedang terjadi. Ya, semuanya sudah ada resikonya loh. Begitu juga dengan Shopee. Ya, walaupun Anda bilang, "Bang, Shopee ada DC nggak? Shopee datangin ke rumah nggak?" Emang kalau dia datang ke rumah seketika itu kita mati kan enggak? Ini yang harus diperbaiki dari diri teman-teman semuanya. Jangan hanya karena ketidakjujuran Anda, jangan hanya karena ketidakterbukaan Anda tidak mampu menerima keadaan hari ini, terus Anda kaitkan semuanya, Anda korbankan diri Anda terus-menerus. Ya, sehingga Anda lupa bekerja, Anda lupa berusaha. Dalam hidup Anda hanya memikirkan bagaimana supaya DC tidak datang ke rumah, orang lain tidak mengetahui, dan Anda masih bisa bersandiwara bahwa kehidupan Anda baik-baik saja. Itu hak diri saja teman-teman semuanya. Ini makin kacau nantinya kalau ini dibiarkan terus-menerus. Ya. Yang ketiga, kredivo. Ini kan pinjol besar semua gitu. Ya, belum lagi, Bang, kredit pintar saya juga nggak mampu bayar, Bang. Adapun dia nggak mampu bayar, Esikes nggak mampu bayar. Ya, kalau memang sudah tidak mampu bayar, penyebab tidak mampu bayar itu kenapa? Duit saya nggak ada, Bang. Oke, berarti kerja. Iya nggak? Kerja solusinya. Kerja, kita kumpulkan uang, duit kita terkumpul, kita negosiasi. Kalau kita kerja tapi duit kita nggak terkumpul, yang penting kebutuhan pokok kita terpenuhi. Itu jalurnya, bukan malah kita nggak mampu bayar, Bang, tapi yang dicari ini ada DC nggak? Ini datang ke rumah nggak? Telat berapa lama nih mau datang? Daerah mana aja nih mau dikunjungi? Nggak akan pernah selesai perkara ini. Seumur hidup nggak akan pernah selesai. Karena Anda keluar dari jalur yang sebenarnya. Ya, tetap di jalur. Anda meminjam, ingat dulu Anda meminjam. Anda meminjam karena apa? Karena duit Anda tidak ada. Anda tidak mampu bayar karena apa? Karena duit Anda tidak ada. Harusnya PR Anda adalah bagaimana duit yang nggak ada ini menjadi ada. Bukan masalah setting-settingan, drama-drama, bagaimana DC tidak datang ke rumah, bagaimana tidak menyebarkan data, bagaimana tidak menghubungi orang sekitar. Itu settingan namanya. Ya, itu drama namanya. Halusinasi namanya, teman-teman. Nggak ada itu, hal-hal seperti itu. Kita ini gentleman loh. Siap galbay, siap menerima resiko. Jangan hanya siap galbay aja, duitnya kita habiskan terserah untuk apa gitu loh. Tapi tidak siap dengan resikonya, ini luar biasa. Hah? Ya enggak? Padahal kita sama-sama sudah tahu. Kalau kita menyatakan tidak mampu bayar, apa risiko yang akan kita dapatkan? Kita diteror. Kita ditelepon terus-menerus. Kita dibebankan dengan denda yang besar. Nama kita masuk ke dalam daftar SLIK atau BI checking. Ini adalah risikonya. Ya. Oh, soal kunjungan DC itu prosedurnya. Selagi mereka masih lengkap, mereka sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan yang ada, silahkan. Oke?